Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Tarmizi Asibuan, NIM 23410041P. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode matriks untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Baiklah, saya akan langsung ke materinya. Oke. Baik, dapat dilihat pada materi di sini, sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear yang masing-masing persamaannya juga bervariabel 3. Sistem persamaan linear 3 variabel ini merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDP. Adapun bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel adalah dapat dilihat seperti di layar. Ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian ada A2 X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Kemudian A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Dengan ABCD, dengan variabel A, B, C, dan D itu merupakan bilangan real. Oke. Baik, selanjutnya contoh sistem persamaan linear 3 variabel dapat dilihat ini. Oke, berikut ya. Ada 2x ditambah y ditambah z sama dengan 8. Kemudian ada x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 12. Dan x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 6. Penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada metode substitusi, yang kedua ada metode eliminasi, yang ketiga ada metode campuran, dan yang keempat ada metode determinan matriks. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan matriks. Oke, kemudian dapat dilihat di materi yang saya tampilkan. Perhatikan bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel X, Y, dan Z berikut. Oke, ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah mencari nilai D atau nilai determinan dari koefisien variabel-variabel yang akan kita cari. Oke, berdasarkan persamaan yang ini, 5x dikurang 2y ditambah 2z sama dengan 2. Kemudian 2x ditambah 5y dikurang 2 sama dengan 21. 3x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 11. Ada bentuk persamaan ini kemudian diubah ke dalam bentuk matriks, maka jadilah sebagai berikut.
Oke, 5 min 2 2 2 5 min 2 3 3 4. Oke, ini adalah matriks yang pertama. Kemudian dikalikan dengan matriks X, Y, Z, dan hasilnya adalah matriks 2 2 1 11. Menentukan nilai D atau determinan matriks utamanya ini ada dua metode. Yang pertama itu ada metode Sarus, dan yang kedua itu ada metode determinan minor kofaktor. Oke, untuk metode yang ini adalah metode Sarus, dimana matriks ini kita pindahkan ke bawah, kemudian kita buat dua kolom lagi, merupakan itu kolom 1 dan 2 dipindah, kolom 1 dan 2 dipindahkan ke kanan, ditambahkan maksudnya. Sehingga dari sini kita dapat menghitung nilai determinan dari matriks orde 3x3, sehingga determinan dari matriks ini adalah kita kalikan silang ini garis yang warna biru ini kita kalikan, terus dijumlahkan, dikurang dengan garis yang warna pink, dikalikan, terus dijumlahkan. Jadi makanya hasilnya seperti ini. 5 dikali 5 dikali 4, oke, ditambah min 2 dikali min 2 dikali 3, oke, plus ditambah lagi 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian dikurangkan dengan garis yang ditanda dengan warna pink ini, yaitu 3 dikali 5 dikali 2, 3 dikali 5 dikali 2, 3 min 2 5, 3 min 2 5, kemudian 4 dikali 2 dikali min 2, 4 dikali 2 dikali min 2. Maka tinggal dijumlahkan hasilnya. Yang pertama itu ada 5 dikali 5 25 dikali 4 ada 100. Kemudian min 2 dikali min 2 dikali 3 ada 12. Kemudian 2 dikali 2 dikali 3 ada 12 juga. Kemudian dikurangkan dengan 3 dikali 5 dikali 2 ada 30. Dikurangkan dengan 3 dikali min 2 min 6 dikali 5 min 30. Min ketemu min jadi plus 30. Kemudian dikurangkan lagi 4 dikali 2 dikurang 2 atau min 16 ketemu min ketemu min jadi plus 16. Maka totalnya itu ada 140. Maka determinan utama dari matriks yang ini adalah hasilnya 140. Oke. Selanjutnya mencari nilai dx. Menentukan determinan x dengan cara mengganti nilai variabel x dengan nilai persamaannya. Oke. Seperti yang kita ketahui, di sini ada matriks baru. Ada matriks baru, di mana matriks yang ini sedikit berbeda dengan matriks yang awal. Karena kolom X ini telah diganti dengan nilai kolom hasil, atau ini umumnya disebut dengan
kolom D atau matriks D, yang mengakibatkan hasil ini otomatis karena dua kolom yang ini itu berasal dari dua kolom yang ada di dalam matriks, otomatis kolom X yang ini juga akan sama dengan yang ini. Maka dari situ determinannya dihitung kembali, caranya sama seperti yang tadi, itu dengan perkalian silang lah, 5 ini seperti ini. Maka diperolehlah hasil daripada dx itu adalah 280. Oke, itu untuk nilai dx atau determinan dengan menghilangkan nilai x gitu loh. Selanjutnya mencari nilai dy. Nilai dy ini sama halnya dengan mencari nilai dx. Kolom pertama bukan kolom y. Kalau kita mencari x tadi, yang diganti itu adalah kolom x. Kolom x. Ada kolom yang diganti tadi adalah kolom x. Maka untuk mencari nilai dy, yang diganti adalah nilai pada kolom y atau kolom kedua. Yang ini nilainya itu diganti dengan kolom D atau kolom hasil. Maka otomatis kolom kedua yang ini juga akan sama persis dengan nilai kolom yang di dalam matriks. Kemudian dilakukan perkalian silang lagi, kali, kemudian dikurang ini dikali, dapatlah hasil daripada dy itu 420. Selanjutnya adalah mencari nilai dz. Sama halnya dengan mencari nilai dx dan nilai dy. Untuk mencari nilai dz itu, kolom z itu diganti nilainya dengan kolom hasil gitu. Maka dapat dilihat ini merupakan nilai dari kolom hasil dipindahkan ke kolom z. Berhubung di sini tidak ada kolom z, maka di sebelah sini tidak ada perubahan. Kemudian dilakukan perkalian silang lagi. Oke. Ini dikali ini, kemudian dikurang ini dikali ini dikali ini dikali ini. Maka diperolehlah ini ya, dari perhitungan ini diperolehlah dz minus 140. Oke. Selanjutnya dari keempat langkah di atas, maka dapat diperoleh nilai x, y dan z sebagai berikut. Nilai x nya itu sama dengan dx per d, atau determinan dengan menghilangkan kolom x, mengganti nilai kolom x dibagi dengan determinan matriks utamanya gitu. Dapatlah nilai x sama dengan 2, nilai y sama dengan 3, dan nilai z sama dengan minus 1. Oke. Baik, kita akan beralih ke contoh kedua.
Oke, kita beralih ke contoh kedua. Di sini dengan menggunakan metode determinan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. Persamaannya ada 2x. Persamaannya ada 2x ditambah y ditambah z sama dengan 12. Kemudian ada x ditambah 2y dikurang z sama dengan 3. Kemudian ada 3x dikurang y ditambah z sama dengan 11. Oke, sama seperti cara yang sebelumnya, contoh sebelumnya. Persamaan ini diubah ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Maka didapatkanlah matriks 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 min 1 1 2 min 1. Ini min sini min. Ini adalah min, ini min. Kemudian 3 min 1 1, 3 min 1 1 dikalikan dengan x z, hasilnya adalah 12 3 11 12 3 11. Sama seperti yang tadi, langkah-langkahnya menentukan determinan utamanya dulu. Oke, di sini metodenya sama dengan metode pencarian determinannya, itu sama dengan metode yang sebelumnya, yaitu menggunakan metode Sarus ya. Yang ini tadi, ini 2 dikali 2 dikali 1 ditambah 1 dikali min 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 1 dikali min 1. Yang ini kemudian dikurangkan dengan 1 dikali 1 dikali 1, 2 dikali min 1 dikali min 1, 1 dikali 2 dikali 3. 1 dikali 2 dikali 3. Oke, yang ini 1 ya, tipe ini tipe. Dapatlah 2 kali 2 kali 1 4, 1 dikali min 3 dikali 1 dikali min 1 dikali 3 min 3, 1 dikali 1 dikali min 1 adalah min 1, kemudian dikurang 1 2 dikali min 1 dikali min 1 adalah 2, 1 dikali 2 dikali 3 atau 6. Oke, dapatkanlah D determinan dari matriks yang ini. Determinan dari matriks yang ini didapatkanlah dengan metode Sarus, hasilnya adalah minus 9 ya. Oke, mari kita coba menyelesaikan determinan matriks yang ini dengan menggunakan metode minor cofactor. Di sini saya sudah selesaikan menentukan nilai D dengan metode determinan minor cofactor. Oke, ini dia. Seperti matriks yang tadi, yang ini 2 1 1 1 2 min 1 3 min 1 1 sudah sesuai dengan yang tadi ya, sudah sesuai ya. 2 1 1 1 2 1 1 1 2 min 1 3 min 1 1 dikali x y z dikali x y z sama dengan 12 3 11 dengan 12 3 11. Oke, yang ini
metode bentar. Ini dia metode minor kofaktor. Misalkan AIJ merupakan matriks bagian dari matriks A. Jadi AIJ ini merupakan elemen daripada matriks A. Oke, AIJ ini I merupakan nilai dari baris, J merupakan kolom gitu. Ini baris ke I dan kolom ke J. Minor matriks AIJ diberi notasi MIJ, dengan MIJ adalah determinan AIJ. Kofaktor matriks AIJ diberi notasi CIJ, dengan CIJ adalah min 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ. Oke, ini adalah persamaannya. Baik, itu adalah persamaannya ya. Kemudian kita selesaikan yang ini kan metode Sarnus ya, kita buat dengan metode minor kofaktor. Ini dia. Oke, persamaannya ini tadi. Jadi persamaannya yang pertama itu persamaan ke dalam bentuk matriks. Oke. Jadi ini ada kolom X, kolom Y, kolom Z, dan ini adalah kolom D yang kecil. Oke, ini adalah A11 sesuai dengan yang ini tadi. AIJ, I merupakan baris, J merupakan kolom kan. Maka AIJ atau baris ke-1 kolom ke-1. Inilah dia. Ini jadi kolom 1 baris 1 itu kita tidak ikutkan gitu. Jadi yang tersisa itu adalah ini. Yang ini saja. Yang ini adalah yang tersisa adalah 2 min 1 min 1 1. A12 matriks A baris ke-1 kolom kedua. Jadi ini tidak diikutkan, yang tersisa adalah 1 min 1 3 1. A3 elemen matriks A baris ke-1 kolom ketiga. Ini tidak kita ikutkan, yang tersisa adalah yang tersisa adalah 1 2 3 min 1. Maka determinannya adalah seperti pada ini tadi, rumus yang ini tadi, determinannya adalah A dikali C. A itu adalah nilai di matriks tadi, dan C itu min 1 pangkat baris tambah kolom dikali determinan daripada elemen yang ditinjau ya. Misalnya ini A11, A12, A13. Oke. Sini kan berdasarkan dengan matriks matriks A ini, A11 itulah 2, A12 adalah 1, A13 adalah 1. Oke. Sementara C-nya ini adalah ini nanti ya, determinan C11 itu determinan daripada ini matriks ini, nanti determinan daripada matriks yang ini. Kemudian C12 adalah determinan daripada matriks yang ini.
dikali min 1 pangkat baris tambah kolom, kemudian C13 juga determinan dan bermatriks ini dikali min 1 pangkat baris kali kolom baris tambah kolom. Maka di sini A11 adalah elemen matriks baris 1 kolom 1 adalah 2. Oke, 2 min 1 ini adalah rumus. Kemudian pangkat I plus J baris ditambah kolom baris 1 ditambah 1. Oh, jadi ini nanti jadi kuadrat. Jadi min 1 kuadrat jadi 1, jadi positif. Nah, ini determinan dari matriks ini adalah 2 dikali 1 dikurang min 1 kali min 1 jadi 1 dikurang 2 dikurang 1 ini. Kemudian 1 ini A12 1 dikali minus 1, ini adalah ketentuan pangkat baris ditambah kolom. Nah, baris 1 kolom 2. Jadi min 1 pangkat 3 dengan minus, tetap minus, tidak ada perubahan tanda. Kemudian determinan matriks yang ini 1 dikali 1 dikurang 3 dikali minus 1 atau 1 ditambah 3 karena minus ketemu minus jadi positif. Kemudian yang ini sama, ini 1 ini adalah A13, yang ini A13, kemudian dikali min 1 pangkat I tambah J baris tambah kolom. Jadi min 1 pangkat 4 jadinya positif. Nah, dikalikan dengan matriks ini, determinan dari matriks ini 1 dikali min 1 adalah min 1 dikurang 3 dikali 2 min 6, jadi min 1 min 6 sesuai. Nah, setelah dilakukan perhitungan 2 kali 1 2, 1 dikali min 4 min 4, 1 dikali min 7, 1 dikali min 7 itu min 7, maka hasilnya adalah 2 dikurang 11 atau min 9. Oke, ini adalah metode minor kofaktor untuk mencari nilai D ya, D yang besar, atau ini matriks utamanya, matriks utama, belum memasukkan nilai hasil. Matriks hasil ini belum mencari nilai dx, dy, dan dz. Ini masih mencari nilai D saja. Baik. Oke. Hasilnya yang di sini adalah min 9. Ini min 9. Min 9 sama halnya dengan yang ini tadi. Min 9 juga. Min 9. Walaupun metodenya berbeda, ada yang metode Sardus seperti yang ini tadi dan metode minor kofaktor yang ini tadi, tapi hasilnya harus tetap sama karena matriksnya awalnya sama. Kemudian kita lanjutkan yang ini tadi, sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Setelah didapatkan nilai determinan dari matriks utama, maka dicari nilai determinan dari menghilangkan X, menghilangkan Y, dan menghilangkan Z, atau dx, dy, dz. Oke, ini adalah matriks hasil. Matriks hasil yang dipindahkan ke kolom X. Matriks hasil ini dipindahkan ke kolom X, maka tidak diperoleh hasilnya ini min 27. Kemudian dy, ini adalah matriks hasil yang dipindahkan ke kolom Y, maka
Setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasilnya minus 18. Untuk mencari nilai dz sama saja dengan mengganti nilai kolom Y dengan matriks di kolom hasil. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai dz adalah minus 36. Oke. Untuk menentukan nilai x, y, dan z sama seperti contoh soal sebelumnya. Oke, ini dx per d. Jadi dx yang tadi min 27, d nya sama dengan 9, diperolehlah nilai x sama dengan 3. Y, dy per d. Nah, dy nya tadi adalah min 18 per d min 9. Jadi min 18 per min 9 sama dengan 2. Z, dz per d. Dz tadi min 36 per min 9 sama dengan 4. Maka penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan persamaan yang ini, dengan persamaan yang ini, nilai x dan yz itu diperoleh ini. X adalah 3, y nya adalah 2, z nya adalah 4. Oke. Baik. Baik, mungkin penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan sudah seperti yang saya sampaikan tadi. Apabila masih kurang jelas dapat dipelajari kembali, karena pada dasarnya sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan sama halnya dengan menyelesaikan matriks biasa gitu. Hanya saja dengan tambahan mencari determinan y, determinan x, determinan y, dan determinan z, kemudian dibagikan dengan matriks utamanya itu. Baik, saya rasa penjelasan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode matriks sudah cukup. Saya memohon maaf apabila ada penjelasan yang tidak dimengerti, dan mungkin atau materi-materinya masih kurang penyajian materinya masih kurang menarik. Baiklah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan selama pemaparan materi ini. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video mengenai penyelesaian sistem linear 3 variabel dengan metode matriks yang order 3x3 ya. Oke, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.